ahli konstruksi berkumpul untuk kompetisi kamar rahasia. Mereka berhak untuk menang, tapi hanya ada satu piala. Para finalis sudah dipilih sekarang. Dan kalian boleh mulai. Ruby, ahli konstruksi dari Los Angeles, dan Nick, arsitek otodidak dari Jerman. Kompetisi ini akan menegangkan. Pasangan kontestan pertama adalah Jack dari Irlandia dan Jenny dari Prancis. Mereka harus buat kamar rahasia yang menakjubkan dari bahan yang diberikan. Nick mengawasi pekerjaan mereka. Dia bilang sesuatu pada juri. Lihat, itu Jenny sudah curang. Dia punya kertas contekan dengan cetak biru. Jenny didiskualifikasi dari kompetisi ini dan kompetisi lainnya. Ruby mulai menggoda mereka. Siapa yang bisa menolak pesonanya? Yang pasti bukannya Jack, karena dia juga harus ikut kompetisi ini. Ruby itu sangat kejam. Dia dan Nick berbuat curang. Nick yakin kalau dia bisa menang. Dia selalu mengeluarkan peralatannya. Semua peralatannya terbuat dari karton, tapi bisa digunakan dengan lihai. Dia harus membuat peralatan baru. Dia langsung merusak semua itu. Menangis tidak akan membantu, hanya membuat kartonnya hancur. Ruby merasa mengaguminya. Dia punya banyak uang dan tahu bagaimana menggunakannya. Itu adalah pembangunan yang paling cepat. Ronde berikutnya adalah babak bonus. Mereka harus duduk saat tanda dibunyikan. Pemenang ronde ini bisa memilih hadiah yang spesial. Ayo mulai lombanya. Tentu saja, tidak ada yang mau bermain dengan adil. Dia orang pertama yang kalah. Ruby sangatlah senang, tapi harusnya tidak langsung merayakan. Nick duduk duluan, jadi dia menang babak ini. Sebelumnya, Ruby tidak pernah kalah. Sekarang Nick harus membuat keputusan sulit. Lalu, bonus manakah yang terbaik? Maukah kalian membantunya memilih di dalam komentar? Nick memilih sebuah palu. Ini palu sungguhan, bukan palu karton. Akhirnya dia punya peralatan. Apa isi kotak yang satunya? Hadiah itu hanya membantu perhatiannya jika terluka. Ranjangnya sudah selesai. Bagaimana dengan kasurnya? Harusnya mudah mengangkatnya. Tapi tidak seperti itu. Ruby punya pelayan yang akan membantu. Mereka bisa mengangkat kasur lebih cepat dibandingkan kalian yang suka video ini. Dia sangat suka menang. Nick tidak pernah bisa menang. Kenapa Nick mengira kalau dia boleh tidur di atas? Ruby yang selalu berada di atas. Bertengkar selama konstruksi bisa melanggar perjanjian. Hanya juri yang bisa memutuskan siapa yang akan di atas. Mereka harus cepat menuju ke ranjang. Siapa yang lebih dulu sampai, dia di tempat tidur atas. Nick sangat ingin memenangkan kompetisinya. Sekarang ini bisa dibilang rintangan. Ruby mempercayainya. Dia tersesat. Dia tahu itu. Tapi dia kelelahan. Ini putaran yang terakhir. Dia berada di tempat yang salah. Nick sudah bersantai di ranjang sejak tadi. Ruby mendapatkan ranjang bawah. Saat dirinya sudah tenang, dia pasti akan mengamuk. Apa itu di atas ranjangnya? Dia pakai apapun untuk membuat sesuatu. Dia melihat Nick sebagai orang yang mudah ditemukan. Selagi Nick istirahat, Ruby mulai mendekorasi dindingnya. Dia kehabisan bahan-bahan, tapi dia masih punya banyak energi. Tidak ada yang bisa membuatnya kecewa. Dia agak berlebihan sedikit, tapi tidak apa-apa. Sekarang, siapa yang bisa membuat lampu terbaik? Mereka hanya boleh menggunakan bahan-bahan ini. Itu sangat mudah. Ayo lihat seperti apa hasilnya. Waktunya habis. Ruby melihat keripik kentang sebagai makanan dan inspirasi. Lampunya digantung dengan benang, tapi tidak menyala. Lihat bagaimana dengan Nick. Dia berusaha. Lampunya sangat modis dan juga bisa menyala. Kita masih belum tahu apa hasilnya. Tapi Nick merasa dia akan menang. Ruby tidak suka kalah. Dia sangat menyukai berlian. Berlian bisa membuat ceria. Berlian besar pasti bisa dijadikan lampu. Apakah kau memakannya? Nick sangat kelaparan dan dia tidak mau menyerah. Oh, maaf. Jangan menggodaku dengan apel. Semua hasil karya sebelumnya sekarang akan dipajang, seperti artefak sejarah. Juri mencemaskan kontes tahun ini. Stres membuatnya tertidur. Dia tidak perlu membuat apapun. Nick mengira ini petunjuk untuk babak selanjutnya. Nick benar-benar ingin mengubah dunia ini.
Tapi dia harus memulainya dari juri. Nick mencuri selembar foto dan kertas warna-warni. Dia tipe yang kreatif dan sensitif. Dia ingin membuat hal-hal yang sangat indah. Ini bagus, kan? Itu membuat Ruby sangat geram. Dia juga ingin ada karya seni di kamarnya. Tapi di mana dia bisa dapat? Dia akan meminjam bingkai foto dan melukis karya seni. Ini bingkai fotonya. Apa yang harus dipajang? Ruby tidak pernah melihat apapun yang lebih cantik dari dirinya. Swafoto ini pasti bisa menjaminnya menang. Oh, kalian tidak melihat apapun. Juri merasa terinspirasi untuk merenovasi kantornya. Kantornya mirip tempat barang rongsokan. Sebelumnya dia pernah mencoba membersihkannya, tapi itu sangat melelahkan. Nick senang menerima sampahnya, tapi dia tidak mau membuangnya. Dia akan pakai bahan-bahan ini untuk kamarnya. Dia sangat menyukai laci-laci ini. Dia mengubah itu menjadi laci yang keren dan meja. Apakah Nick bisa gunakan semua sampah ini menjadi sesuatu? Kostum Halloween untuk juri adalah ide yang sangat bagus, tapi Nick dapat pengurangan nilai. Ruby senang untuknya. Dia juga harus membuat dirinya berguna. Bantal ini tidak cocok untuk seorang ratu. Sekarang ini lebih baik. Sebuah mahkota lebih cocok untuknya dibandingkan helm. Dia ingin hidup seperti di dalam dongeng. Seorang pangeran tampan yang akan menikahinya. Dia bermimpi di siang bolong lagi. Pertimbangan juri harus berasumsi kalau ini adalah suapan. Dia mengira Ruby memang cantik, tapi ada permen di rambutnya. Ups, itu jepit rambut berlian. Memalukan sekali. Seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Juri hanya memakan makanan kaleng. Dia bahkan tidak tahu cara membukanya. Dia harus belajar lebih bersabar. Nick belum pernah melihat makanan kaleng sebelumnya, tapi dia menyukai tampilannya. Dia juga tidak tahu cara membukanya. Kau beruntung sekali. Memang ini tidak selezat sosis, tapi tidak masalah. Makan membuat Nick kuat dan juga terinspirasi. Beberapa orang memandang kaleng sebagai hal biasa, tapi Nick melihatnya sebagai teman. Ini adalah awal dari persahabatan yang sangat indah. Sekarang dia punya gaya rambut yang konyol. Nick juga seorang ahli patung. Lihat yang dibuatnya. Hadiah untuk Ruby, dia benar-benar baik. Dia membuat karya seni yang sangat indah, dan Ruby memang butuh vas untuk bunga-bunganya. Patung ini cocok dijadikan vas. Oh, ternyata ada 2 mahakarya yang dicuri dari museum. Sepertinya Nick pernah melihatnya. Bagaimana kalau bertanya pada Ruby? Ruby tidak tahu tentang mahakarya apapun. Oh, tapi tanamanmu ini cantik. Nick sedang mencari bahan-bahan dan menemukan sepotong papan. Sekarang dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi peselancar. Tapi dia tidak bisa berenang, jadi dia akan buat rencana agar konstruksinya berjalan lancar. Perencanaan memang ide yang sangat bagus, tapi dengan apa dia akan memajangnya? Dia dapat ide. Juri sedang menjemur pakaiannya. Untuk apa dia butuh jepit jemuran? Nick lebih membutuhkannya. Dan itu pasti boneka juri berhantu. Untuk saat ini, ku pegang pakaiannya. Sementara itu, Nick merasa senang. Dia kerjakan sesuai rencana, satu persatu. Ruby merasa terintimidasi dengan tingkat penyusunan Nick. Dindingnya terlihat sangat membosankan. Dia ingin dindingnya terlihat lebih keren. Seorang teknisi memasang layar pintar untuknya. Harganya memang mahal, tapi dia tidak peduli. Lihat pemandangan itu. Cahayanya membangunkan Nick. Dia harus memberikan pelajaran pada Ruby. Ruby sangat takut pada laba-laba. Oh, itu jahat sekali. Aku menyukaimu. Tapi dia menghadapi ketakutan dengan baik. Teriakannya menarik perhatian sang juri. Jangan berteriak, kita harus selesaikan kontesnya. Nick melakukan dengan baik, mengingat dia tidak punya uang. Ruby mempunyai banyak uang, dan perbedaannya terlihat jelas. Tapi siapa yang tahu apa yang diinginkan juri? Itu adalah milik para penonton. Kamar siapa yang lebih kalian suka? Beritahu di komentar. Siapa yang dapat suara terbanyak, dia menang.
Ruby adalah gadis terkaya di sekolah. Dia masuk ke 3 sekolah sekaligus. Orang tuanya membelikan helikopter pribadi untuknya. Tapi tidak semua orang bisa kaya. Dylan tidak memiliki itu semua. Dia hanya mempunyai daun semanggi keberuntungan. Jim dan Ruby selalu bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Setiap mata pelajaran berubah menjadi pertempuran untuk membuktikan siapa yang terbaik. Mereka berbeda dalam membuat karya seni. Jim memilih gaya seni abstrak dan Ruby hanya ingin memperlihatkan betapa kayanya dia. Tapi Dylan mempunyai bakat alami. Dia bisa mengubah noda tinta menjadi sebuah mahakarya. Dia tidak peduli pada uang. Dia pria yang paling beruntung. Jadi, dia bisa lakukan apapun dengan sangat baik. Berjalan kaki sudah ketinggalan zaman. Kenapa gunakan kakimu yang berharga jika masa depan di depan mata? Tapi tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Dylan. Dia mengendarai sepatu sikat. Petugas kebersihan menjadi heboh, tapi sepatu itu keren. Saat Jim kesulitan belajar, dia akan minta bantuan orang yang banyak waktu. Ilmuwan. Dylan dibantu petugas kebersihan dan keberuntungannya. Dan Ruby, dia cukup terbuka kalau dia mendapatkan bantuan. Pemenang Nobel sedang mengerjakan ujiannya di depan semua orang. Metode mereka berbeda dan akan terjadi perdebatan yang sudah biasa. Suaranya membuat semua orang tidak bisa konsentrasi. Dan itu akan membuat banyak perhatian. Lalu Bu Guru akan marah. Dan konsekuensinya akan sangat berat. Seperti nilai yang jelek. Jim juga dapat nilai jelek. Dia ketahuan mencontek oleh Bu Guru. Tapi tidak ada yang melihat Dylan. Dia bahkan dapat nilai A+. Siapa sangka petugas kebersihan sangat pintar. Jim tidak pernah membawa banyak barang ke sekolah. Koper mahalnya penuh berisi uang, emas, dan pulpen kesayangannya. Ya, Ruby tidak terkesan. Kopernya berisi lebih banyak uang, banyak emas, dan juga buku perencanaan yang bertahtakan berlian VVS. Semua orang sangat iri, termasuk dengan Jim. Tapi buku perencanaan itu punya kekurangan. Bukunya terlalu berkilau sampai Ruby tidak pernah menulis apapun di dalamnya. Dylan punya perlengkapan sekolah yang tidak biasa. Dia suka barang-barang kuno, jadi membawa sebuah tas, botol tinta, dan juga membawa bulu ayam kakek buyutnya. Semua suka jam makan siang. Kalian bisa makan dan istirahat. Tapi tidak semua makan siangnya sama. Alih-alih burger, Dylan harus memakan telur ayam yang sangat mungil. Dan itu telur dari seekor ayam malnutrisi. Tapi dia tidak keberatan. Ruby makan semua makanan yang diinginkan. Karena dia sangat kaya, dia bisa membeli makanan apapun. Meskipun begitu, dia mempunyai kotak yang berisi makanan dari juru masak berbintang Michelin. Yang dikecilkan menggunakan teknologi rahasia yang hanya diketahui 1% orang. Tapi hal itu tidak berhasil. Kadang sang juru masak mendapatkan masalah di dapur. Dan Ruby pun kelaparan. Lalu juru masaknya dipecat. Semua menertawakan Dylan karena dia bokeh. Tapi dia tidak peduli. Meskipun lokernya terlihat lusuh dari luar, tapi isinya sangat menakjubkan. Dylan mengajak Jim dan Ruby tur dengan senang hati. Mereka terkesan dengan lokernya. Ada ruangan yang luas di dalamnya. Mereka bahkan tidak punya loker seperti itu. Dylan tidak perlu banyak waktu untuk berangkat ke sekolah. Karena dia tinggal di loker. Kenapa kalau tidak kaya? Dia akan berbagi yang dimilikinya. Tapi mereka tidak menghargai kebaikan Dylan. Dylan tidak butuh uang untuk merasa bahagia. Itulah gunanya daun semanggi. Dia tidak pernah melepaskannya. Jim sangat iri pada Dylan. Dan dia ingin mencuri daun semangginya. Tapi mencuri daun semanggi lebih sulit dari perkiraannya. Jim mengira dia akan beruntung. Tapi dia salah.
Jutawan harus terlihat kaya. Sebelum ke sekolah, Jim selalu pergi ke salon. Dan dia tidak sendirian. Ruby melakukan hal yang sama. Dylan tidak peduli itu. Petugas kebersihan memotong rambut. Itu cukup spesial. Rambutnya berterbangan kemana-mana. Tidak hanya Dylan yang berpenampilan sangat berbeda. Jim berusaha mencuri daun semanggi milik Dylan, begitu juga dengan Ruby. Dia pura-pura kalau tidak tertarik pada daun itu, tapi tertarik pada Dylan. Ruby terlihat dekat dengan Dylan, tapi tidak tahu kalau daun itu punya penjaga bergigi tajam. Hamster ini adalah sahabat Dylan. Dylan memang sangat beruntung, tapi dia juga sangat aneh. Dia memakai dasi kupu-kupu setiap hari. Baiklah, dasi itu belum siap. Perlu sedikit waktu untuk tumbuh sempurna jadi dasi kupu-kupu. Tapi justru memberikannya kekuatan untuk terbang. Dylan belum bisa mengendalikan, tapi siapa yang bilang kalau melatihnya itu mudah? Kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Semakin kaya, gawaimu semakin canggih. Ruby sudah hidup di tahun 3008, sedangkan Jim terlambat 2000 tahun darinya. Dan Dylan, dia masih menggunakan mesin tik. Kalian mungkin mengira itu aneh, tapi tunggu. Dylan sangat mahir menggunakan mesin tik, bahkan bisa memakainya untuk bermain game. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu, tapi Dylan punya keberuntungan yang menakjubkan. Kalian pikir orang kaya tidak pernah menangis? Mereka menangis, bahkan hanya gara-gara jerawat yang besar. Tapi mereka bisa pecahkan masalah lebih mudah dibandingkan orang biasa. Ruby sudah membayar tim orang-orang ahli, dan salah satu dari mereka yang pertama kali dia hubungi ketika dia berjerawat. Dia menawarkan eksperimen perawatan pada Ruby yang akan menghilangkan jerawat untuk selamanya. Tapi berhati-hatilah, ini masih dalam fase eksperimen dan belum banyak diuji. Tapi Ruby terpaku pada menghilangkan jerawat selamanya. Dia harusnya terus mendengarkan. Dia oleskan ke seluruh wajahnya dan dia sangat terkejut. Lotion itu sangat kuat untuk mengubahnya menjadi bayi. Tapi untungnya, sang penemu punya rencana ke depan dan sudah ciptakan penawarnya. Ruby, lain kali perhatikan. Kalau ingin bersemangat, minumlah kopi. Itu minuman kesukaan Jim. Dia habiskan banyak uang untuk membeli kopi. Tapi tidak pernah mencoba minuman mahal yang diminum oleh Ruby. Dia mendapatkan kopi dari tanaman yang terbaik. Diantarkan langsung oleh pilot yang juga merupakan barista. Mereka memanggang biji kopinya di pesawat. Itu sesuatu yang layak didapatkan gadis terkaya di dunia. Sayang sekali kalau sampai tumpah. Tapi Ruby melakukannya. Kopinya tumpah. Tapi tidak untuk Dylan. Dia belum pernah mencicipi sesuatu yang selezat ini. Bahkan digunakan sebagai masker wajah. Ruby merasa sangat kesal. Jadi Jim menghiburnya dan langsung menawarkan kopinya. Meskipun harganya tidak semahal kopi Ruby. Terkadang sekolah membosankan. Jim suka menggoyang-goyangkan kursi. Tapi jangan lakukan di kursi yang bisa membahayakanmu. Jadi dia ganti kursinya dengan kursi goyang. Ruby juga ingin kursi yang baru. Dan dia langsung memesan kursi yang paling mahal di dunia. Dia mampu membelinya. Tidak lama kemudian, dia punya singgasana. Ini menunjukkan betapa kayanya dia, gadis terkaya di sekolah. Tapi itu tidak cukup. Duduk di singgasana harus pakai mahkota. Tapi tidak bisa berbuat sesukanya tanpa memikirkan konsekuensinya. Kesatria tidak suka kalau raja mereka sampai dirampok. Mereka mengambil kembali barang-barangnya. Ruby tidak mau melepaskan singgasananya. Meskipun Dylan menyarankan untuk berdamai, dia tetap tidak mau. Dia terlalu kaya untuk duduk di kotak. Dan terlalu berat untuk dipangku pelayannya. Kalau trio ini ikut bermain Squid Game, itu pasti akan sangat seru. Bayangkan yang akan mereka lakukan dengan tantangan permen.
mau pakai jarum. Dia akan pakai mesin jahit. Hampir tidak bisa menyelesaikan tugas. Tapi penglihatan laser Ruby berhasil menyelesaikan tugas. Oops. Dylan memakai permen itu sebagai bros. Jika kalian mengira Jim tidak pernah pamer, kalian belum mengenalnya. Suatu hari, dia pernah bawa bola dunia ke sekolah. Tapi Ruby punya yang lebih baik lagi. Ini adalah hologram bumi yang memprediksi masa depan. Tapi semua ini terlalu jauh. Tidak ada yang mau melihatnya. Melihat masa depan itu menakjubkan. Tapi Dylan terjebak dalam masa lalu. Dia masih mengira kalau bumi itu datar. Dia tidak pernah mendengarkan sains. Dylan memang aneh, tapi tidak ada yang mengganggunya. Itu tidak ada gunanya. Dia sangat beruntung karena tidak pernah dijahili. Selama dia punya daun semanggi keberuntungan, dia tidak bisa disentuh. Sekeras apapun Ruby dan Jim mencoba, tetap tidak ada gunanya. Dia sangat beruntung. Tapi Ruby dan Jim hampir dikeluarkan dari sekolah. What? Jika bukan karena Dylan, mereka pasti sudah dikeluarkan. Thank you. Ruby dan Jim sangat berterima kasih pada Dylan karena menyelamatkan mereka. Mereka sudah siapkan hadiah untuknya. Percaya atau tidak, itu sesuatu yang bagus. Mereka mengejutkannya dengan sebuah apartemen. Dia sangat bahagia. Sebelum merayakan rumah barunya itu, dia harus memindahkan barang-barangnya. Tapi tidak butuh banyak waktu. Semua barang-barangnya ada di kotak ini. Dylan ingin berterima kasih dengan membagi daun semanggi keberuntungannya dengan mereka. Begitu juga dengan loker misterius yang tidak pernah dilihatnya. Loker itu ditempeli tanda peringatan dan Dylan tidak mau membukanya. Tapi Jim akan lakukan apapun. Dia tidak terlalu bisa membaca. Apa yang ada di dalam loker ini? Jika dilihat situasinya seperti biasa. Kecuali sepertinya saat ini kutu buku sedang tren. Bahkan para murid atletis takut. Bagi orang-orang dari dunia lain ini tidak bisa dipercaya. Dunia ini seperti dibuat hanya untuk Dylan. Dia salah satu dari mereka. Tapi bukan hanya itu saja. Ternyata di dunia ini Ruby adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan melakukan yang dilakukan Ruby dan sebaliknya. Dunia paralel ini sangat konyol. Tapi pakaian dan alat pel tahu kalau mereka adalah milik Ruby. Mereka tetap kembali walaupun sudah disingkirkan. Ayo kembali pada Dylan. Sejauh ini Dylan menikmati dunia barunya. Kegiatan grup jenis matematika cukup beragam. Mereka seperti orang-orang jenius. Karena saat tidak menggoda para gadis, mereka melakukan eksperimen. Makanya kutu buku populer. Mereka bisa ubah ponsel bekas menjadi iPhone model terbaru. Ini berkat keajaiban ilmu pengetahuan. Satu-satunya yang tidak senang di sini adalah Jim. Sepertinya dia akan bertingkah laku sama di sini seperti di dunianya sendiri. Meskipun dia sudah berubah menjadi ponsel. Dia tidak bisa kembali, tapi Dylan kasihan dan menggunakan mesin cetak untuk mengembalikan Jim. Jim merasa sangat cocok berada di dunia ini. Sebelumnya dia anak jahil di kelasnya dan tetap sama. Tapi dia tidak tahu kalau anak jahil diperlakukan berbeda di sini. Di dunia ini, kutu buku adalah raja dan semua orang harus tunduk. Mereka tidak pernah bersikap ramah pada orang lain. Mereka ditantang untuk mengikuti tradisi kuno, permainan maut Dungeons and Dragons. Hanya satu petarung yang layak untuk melewati hukuman bawah tanah.
Apa Jim menghormati tradisi kuno ini? Tentu tidak. Dia tidak menghormati apapun. Bahkan di dunia ini, Jim memiliki reputasi yang buruk. Para kutu buku cemas tapi tidak membiarkan Jim. Dalam dunia ini, kutu buku yang berkuasa. Bahkan game punya kekuatan sihir. Kartu kebalikan membalas kejahilannya dan dia yang terkena kejahilannya. Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan berlangganan.